Jadi selama saya di Palopo main basket, saya tuh pikirnya olahraga basket ini cuma di Palopo doang. Wih bro, lu ngapain aja kok orang ini? Dia cuma menang tinggi doang. Andal basket nggak bisa, shooting nggak bisa, lompat lumayan gini-gini kan. Dari saya tertantang nggak? Waduh, ini kayaknya gue direndahin nih. 1000 poin berapa poin lagi? Belum tahu sih kak. Itu ceknya di mana tidak tahu ya sih. Saya juga waktu yang 1000 poin itu saya nggak tahu. Tiba-tiba dikasih tahu kurang 6. Kurang 6. Wih, kalau saya kayaknya kurang banyak sih kak. Kurang banyak. Waduh. Ini kurang banyak kan sih, ini banyak. Jadi juara ya harus ya. Welcome to another episode of It Checkpot with me, host Daniel WMS. Dan gak pernah sendirian dong sama co-host Irfan Rizky, aka Jambul, aka Handle Kui. Kita punya guest lagi? Pastinya guest star lagi. Bosan sih kalau ngobrol berdua terus ya? Betul. Ciri-cirinya? Ciri-cirinya orang Sulawesi Selatan. Oke. Terus pemain nasional pasti. Betul. Kita ngundang tuh yang banyak achievementnya soalnya. Kemarin achievement terakhir dia di game adalah nge-lock Brandon. Coba tuh. Pansinu itu. Punyanan. Ada. Nah, udah ada David Liberty Nuban aka Pape. Selamat malam kakak-kakak ganteng. Selamat malam adik. Gimana? Puji Tuhan. Capek ya? Baru Capek. selesai main ya? Sebenarnya sih lebih berat di kantongnya. Ke kantongnya? Ada Brandon Francis. Iya. Tunggu. Dia ngomong, netizen bilang Brandon Francis dikantongin. Katanya, gue bilang tadi pas ketemu dia ada Brandon tadi kantong. Tapi Brandon Francis 29 poin. Iya, gue udah bangga banget tuh. Anjir ini sedikit nih poinnya nih. Pas habis game lihat statistik, gila masuk 29 poin. Ternyata memang orangnya jago. Memang jago orangnya. Kalau kantongin 40-an kali ya. 40-an. Gak tahu sih kalau itu. 40-an. Tapi yang penting kemarin hasil positif buat timnya. Sahabat. Puji Tuhan menang. Buat tim Papen Rans bisa menang 82-79. 9 ya. Dan Gua terima kasih banget loh, hari ini dia datang itu benar-benar lagi WD, abis WD pulang. Dia niatin banget. niat banget. Dia niatin Pokoknya banget dia datang ke sini. sebelum OTW dari Bandung ke Jakarta ke Bogor itu gue udah pikir harus ke Daniel nih, harus samperin. Harus samperin dong. Kayak gini. Gimana, coba lu ceritain dulu dikit sebelum gue bahas-bahas yang lama-lama yang fresh aja dulu lah. Gimana tuh kemarin melawan Prawira? Oke. Kenapa bisa? Gue tuh sebenarnya nggak nonton full gamenya, tapi gue baca komen-komen yang pas hasil akhir itu. Iya. Katanya David Nuban nantongin Brandon Francis katanya. Ya pertama-tama sih mungkin puji Tuhan ya bisa menang lawan Prawira Bandung pertemuan pertama setelah libur lebaran ya kan. Dan kita ada pergantian pelatih juga dan waktu yang sangat singkat kayak cuma 5 hari doang ketemu sama pelatih baru, terus langsung tanding lawan Prawira. Dan juga di situ sebenarnya sih ini di musim ini salah satu game terbanyak gua juga sih. Maksudnya kayak menit game terbanyak gitu. 1 menit. 30-an lah gitu. 30. Sebenarnya nggak bagus-bagus amat dia main. Simpel doang. Plus minusnya minus 13. Minus 13. Tapi pas gue baca komen katanya dia ngantongin Brandon Francis. Yoi. Ya. Berarti good start ya. Good setelah game beres lebaran, pelatih baru. Sebenarnya sih ya good start sih ya. Sebenarnya sih gue juga heran juga kenapa banyak yang komen kayak gitu kan. Tapi tapi sih kayak gue orangnya kan lebih suka ditantang gitu loh. Kayak coach tantangin gue, kasih gue challenge. Jaga dia. Gue si kayak coachnya bilang kayak gue gak pusingin lu mau poin berapa, mau 5 poin, mau 0 poin per game. Tapi kalau gue kasih lu challenge kayak lu jaga ini, ya lu harus fokus sama tugas lu yang gue kasih gitu loh. Berarti jadi dia role-nya dia sekarang dengan pelatih yang baru adalah sebagai defender. Lebih tepatnya lebih sebagai orang suruhan lah gitu. Habis ini job lu banyak sih. Aku main asing dulu. Iya, kayaknya gue harus nonton video lagi nih kayaknya. Sampai ada komennya tuh di Instagram, sampai ada yang bilang kayaknya Brandon Francis mau pulang ke mes diikutin. Wow, udah sampai lebay banget ya netizen nih. Tapi gak apa-apa sih. Tapi gue mau mau kasih jempol buat
prawira. Jadwalnya nggak gampang. Benar. Jadwalnya nggak gampang, habis Sangat padat. BCL, terus pulang IBL, Tanding. habis main lagi di BCL itu, dan emang gila sih. Sangat Gue capek sih. tuh kalau nonton Yuda tuh kayak Ingat masih muda. Enggak. gue masih muda juga, gak secepat dia. Gue main di komunitas. Kayak lo main di komunitas. Komunitas apa? Komunitas Apa nih? Komunitas basket. Baju ini. sikat-sikatan. Sikat-sikatan. Baju enggak. Oke. Ya, tapi mau segimanapun itulah menurut gue ya, itulah salah satu perbedaan level antara seorang pemain lokal sama pemain asing. Tanpa gue mengecilkan peran pemain lokal ini dibilang bisa berhasil menghentikan si pemain asing, tapi pemain asing ini yang contoh yang paling gampang, si Brandon Francis ini tetap 29 tahun. Benar. Dan Brandon Francis ini waktu datang ke Indonesia belakangan ini Makin lanjut. terus makin naik. Benar-benar. dan gue lihat dia makin dewasa. Benar. Yes. Semakin Ya dia kan? lebih bisa mengontrol emosinya sih. Kontrol emosi. Tapi kemarin kayaknya agak sedikit kena. Agak sedikit kenapaan. Lagi panas sebenarnya di lapangan. panas. Karena ini kan nggak berekspresi ke tahun pertama, Pak. benar, dan ya adik ini kan juga keras. Nggak bisa. Gue biasa jaga-jaga kalau sama dia, Iya. tapi karena udah kenal jadi kita cuma bercanda-bercandaan aja. Tapi kok sekarang kita udah nggak jaga-jagaan ya guys? Gimana? Iya, saya juga bingung, saya mau jaga kabar di mana? Saya bingung kalau adik saya mau jaga kabar di Benar. mana ini? Mungkin di lain kesempatan. Amin, Atau di doain lain ya. tempat Kalau mungkin kan. kalau lu nggak bisa jaga-jaga, lu temenan bisa nggak? Gimana? Temenan. Maksudnya apa itu? Tim. Oh, jadi gosip. Nggak boleh, jangan gosip. Dia mau dia. Iya. Balik lagi ke pergantian pelatih tadi kan. Ya. Ada dia tadi nyinggung pergantian pelatih. Baru Oke. dampaknya positif buat tim, buat Papen sendiri juga mainnya langsung jadi banyak. Apa yang lu tunjukin begitu sih Ini datang nih. pelatih ini datang, yang lu tunjukin apa, Ben? Oh, sebenarnya sih 30 menit itu nggak sedikit buat pemain lokal. Kalau- itu banyak menitnya. Kalau dari gue sih Kak, kayak apa ya? Sebenarnya sih nggak ada yang ditunjukin sih. Kalau saya itu tipikal orang yang main itu yang kayak ya maksudnya saya main seperti itu terus, paham gak sih? Bukan kayak saya main ada Udah ada pelatih ini standarnya ya, lah ya. jadi main di standar saya aja, kayak pelatih ini harus main kayak begini, pelatih ini enggak sih. Jadi kayak misalkan waktu mungkin pelatih yang lama saya main seperti standar saya, dan mungkin pelatih yang lama mungkin dari sistemnya saya nggak cocok, ya nggak masuk ke skemanya, iya. Kalau pelatih itu memang selera masing-masing. Benar. Ini harus gini menurut gua. Iya. Dia Jadi punya ya. standar, tapi kapanpun setiap pelatih ready buat temen dia, dia Iya. selalu siap. Benar. Makanya mungkin pada saat pelatih yang baru datang dan mungkin dia lihat oh ini masuk dalam skema gua gini, ya mungkin makanya saya kepake gitu. Rezeki Tuhan Yesus. Iya, rezeki Dari Tuhan anak Yesus. rezeki anak pendeta sebenarnya. Papen. Pak Pendeta. Walaupun habis game, Apa itu? ada notes tuh dari coachnya. Ini asingnya ini, lo jagain ya. Ini habis ini asingnya ini. Iya, sebenarnya sebelum Habis dijagain ini itu harus wajib. didoakan dulu. Kan? Ini Iya, religius sekali memang religius anaknya. banget kan, memang podcast kita Ini untuk podcast hari rohani. ini podcast religius oke. Benar gitu dong. Terus men, Oke, apa kak? gue pengen tahu awal karir seorang David Liberty Nuban nih. Karena gue dengernya kan, ya bukan denger ya, gue tahu gue ngobrol sama dia di luar dari kamera ini udah gue kenal sama dia ini Banyak udah lama. pengalaman. Gue sama adik gue ini udah lama kenal. Satya Wacana Salatiga. Satya Wacana. Tahun berapa tuh men ya? 2017 kayaknya, 17, 18 ya. Nih, 17 udah lama juga loh, berarti main 27 tahun itu. 7-8 tahun kan? Kapan Ini sih? tahun ke-8 deh. Iya. Tahun ke-8 loh. Udah gak bisa dibilang udah gak bisa dibilang pemain ini lagi loh, kok pemain senior loh. Tapi kan darahnya masih muda kan? Darah muda, iya nih. Ini dia nih Satya Wacana gue dulu. Iya. Gimana lu dari Palopo kan? Iya, sebenarnya banyak yang nggak tahu Palopo soalnya. Soalnya kalau kita lihat Palopo itu Gimana di peta? di peta itu dia tempat istimewa. Jadi kalau nggak percaya pulang buka Google Maps, lihat kota Palopo itu ada di tempat istimewa. Nanti tolong potongin sih ya. Titikin tuh kota Palopo di mana. Titikin itu kota Palopo. Jadi kan bentuk Sulawesi itu kan bentuk K kan, bentuk kayak macam kayak begini nih. Ya. Ya kan, nah, kayak begini kan, kayak begini kan. Nah, di atas ini tuh Manado, Sulawesi Utara. Nah, di ujung kaki saya itu namanya Makassar, Sulawesi Selatan nih.
Nah, daerah Palu ada di tempat istimewa ini, Iya. Palu sama Poso. Makanya mereka sering bentrok gitu. Palu, karena sampingan mereka kalau ini yang Istimewa lagi. istimewa yang mana nih ya kan? Kan? Nah, kalau Palopo, dia itu ada di, ya itu tempat istimewa itu. Nah, ada itu Palopo. Jadi di antara sela-sela itu. Iya, ada sela-sela di sela-sela itu kan. Makanya kalau kita jalan-jalan turun dari Jakarta turun Makassar, jalan-jalan dari kota Makassar ke kota Palopo itu semakin jalan itu lama-lama di bus kan 8 jam. Semakin dekat kota Palopo itu semakin geli. Iya, jadi saya biasanya pulang dari Makassar, jalan-jalan tiba-tiba pelan-pelan sampai kota Palopo itu semakin dekat kota Palopo kayak aduh Tuhan ini di apa gitu. Nah gitu, pokoknya Palopo di tempat istimewa itu lah. Istimewa itu. Makanya keluar satu pemain istimewa dari Palopo. Nah itu. Istimewa. Belum mulai aja gue udah mau mata gue udah main lah. Istimewa geli-gelian. Iya. Belum mulai aja nih, gue tuh kenal sama Papen tuh. Jadi deket sama dia tuh gara-gara gue pernah dengerin dia cerita. Dia tuh hobi banget cerita. Saya orang yang suka cerita. Dari dengerin dia cerita itu sampai udah nggak tahu lagi mau ketawa, ngantuk, lapar, sampai ketiduran. bangun lagi tidur. Gitu. Nah berarti lo pernah bareng dia dong berarti? Pernah, tapi nanti itu bahasnya. Kan kita harus bahas dulu sedikit aja Sedikit aja. Oh, di mana pengen kita bareng tuh? Di Thailand. Di Thailand. Thailand. Timnas waktu itu ngewakilin PJ. Iya. Ikut turnamen ya kayak Liga Champions BCL itu, tapi waktu itu tahun berapa ya? 2018 18. dari awal karir. Iya. Dia tuh bisa masuk situ karena di Satya Wacana. Iya. Nah, dari performanya dia di Satya Wacana waktu itu bagus. Jadi dia sebagai pemain muda yang dia orbitin the next. Sampai akhirnya kan ya ujung-ujungnya dia masuk timnas. Terus gimana dari si Kota Geli Kota Palopo. Si Kota Palopo itu, Kota Palopo itu Papen main basket di situ apa gimana dari sekolah? Jadi cerita pendek aja. Kalau ceritain panjang kan bisa tidur nih ceritanya. Jadi cerita pendek aja. Pertama kali kenal basket itu saya kenal basket tahun 2014. Jadi sampai sekarang tuh baru 10 tahun. 10 tahun. Baru 10 tahun saya kenal basket. Dan itu saya baru kelas 2 SMA. Basket lu udah 7 berarti jago. Sebenarnya sih bukan jago kan. Kerja keras mungkin. Kerja keras mungkin kan. Jadi cerita pendek. Waktu itu saya sebelum kenal basket saya memang suka olahraga volley sama bola kaki. Orang timur kan pasti rata-rata bola kaki kan. Nah, suka volley sama bola kaki. Terus pas saya pulang dari sekolah, nah dari parkiran untuk menuju ke luar sekolah itu lewatin lapangan basket. Pas keluar dari lewatin lapangan basket kayak apa nih pertandingan acara apa nih rame-rame kan. Rame-rame. Terus saya lihat di dalam ada teman kelasku nih. Besoknya terus di luar ada nona kan nonton. Itu salah satunya. Nona pasti supporter standar kan. Terus akhirnya saya tanya lah teman kelas saya, bro tadi tuh kemarin tuh pertanyaan apa kok rame banget yang nonton, mau dong saya ikut dong. Itu olahraga basket. Wah anjir ini orang basket, olahraga basket apa ini? Dari situ olahraga basket. Yaudah nanti habis pertandingan event lu masuk aja. Yaudah akhirnya masuk tuh. Saya pertama kali ikut latihan di sekolah nih ya. Di sekolah kelas 2 SMA tuh 2014. Itu pertama kali itu saya pakai celana training, sepatu All Star, Converse, baju biasa, kaos. Baru datang tiba-tiba kaos biasa, baju kaos biasa, celana training, celana sekolah gitu, sama sepatu sekolah Converse waktu pada saat itu. Terus main basket, udah tuh main basket bareng tim. Itu aku nggak tahu kan, cuma buang bola aja, nggak tahu caranya skema gimana. Terus tiba-tiba selesai latihan. Nah ini nih moment of truth-nya yang kenapa saya bisa penasaran gitu lah. Soalnya kan kembali lagi saya orangnya suka di challenge, suka ditantang. Saya nggak sengaja dengar omongan pelatih saya sama teman saya itu yang teman kelas itu, dia bilang kayak, "Wih bro, lu ngapain aja kok orang ini? Dia cuma menang tinggi dong, andal basket nggak bisa, shooting nggak bisa, lompat lumayan gini-gini kan." Dari saya tertantang, waduh, ini kayaknya gue direndahin nih. Tapi gue sudah tinggi dari dulu ya? Ya sudah dari dulu sudah lumayan tinggi sih, lumayan tinggi. Tertantang nih, wah kenapa nih gue ini direndahin kan. Besoknya tuh, jadi sekedar info kalau dulu itu gue latihan sekolah itu tiga kali seminggu. Dan itu jamnya dari jam 4 sampai setengah 6. Nah jarak dari rumahku ke sekolah itu setengah jam. Nah kita pulang sekolah jam 2. Jadi memang spare time waktunya itu harus pintar-pintar gitu kan atur waktunya. Nah suatu waktu saya bilang sih sama kayak, aduh gimana nih, maksudnya gimana biar
saya ini bisa jago, bisa gini-gini kan. Kayaknya gue harus lebih duluan datang ke sekolah. Jadi waktu itu gue pulang sekolah, gue sampai ke rumah itu mama aku sampai heran tuh. Jadi saya cuma ganti baju, lepas tas, ganti baju, langsung berangkat lagi. Makan itu masih di mulut, motor. Makan sambil di motor, tuh jalan tuh ke sekolah. Jadi sampai sekolah itu jam 3. Dan jam 4. Datang jam 4. Jadi gue datang 1 jam sebelum anak-anak. Lu start Nah, iya benar. Nah, pada saat itu kita kan belum ada HP yang bagus, buka YouTube apa kan. Jadi ya sampai di situ Jo, kayak orang goblok juga sebenarnya. Aku ini mau ngapain mulai ini kan. Tapi ya ingat lagi kayak kemarin tuh cara syutingnya kayaknya 1 tangan deh gini. Dribblenya gimana sih ya? Udah latihan sendiri. Akhirnya bertanya-tanya juga sama kakak-kakak kan. Gini-gini akhirnya kakak-kakak ajar. Sampai 5:30 itu kan pada pulang. Jadi di Makassar itu rata-rata itu mayoritasnya muslim. Jadi memang sebelum maghrib pasti. Di Makassar atau di Palopo? Di Paloponya. Di Makassarnya juga sih rata-rata muslim kan. Sulawesi Selatan. Nah jadi yang lain pada pulang saya masih tinggal tuh. Nambah sampai jam 7 malam biasanya. Nambah sendiri, nggak tahu apa, yang penting main basket aja. Nah akhirnya, dulu kita itu kayak, saya kan baru kenal basket itu tidak ada Kak. Kayak misalkan mungkin kalau di sini kan, kalau di kota-kota besar kan kayak, ada Kelly Purwanto, mungkin Daniel Wenas, orangnya nggak ada di sini. Orangnya nggak ada di sini katanya. Irfan Rizky kan. Aku pernah tahu tuh tapi di komunitas doang. Di komunitas doang. Kayak ada kiblatnya lah. Wah, gue mau jadi kayak gini. Nah di Palopo kiblatnya apa Gax? Dari Sumargo, Makassar. Waktu itu kan di Makassar, tapi belum ada kayak komunikasi aja susah, buka YouTube aja susah. Jadi nggak tahu kiblatnya ke siapa, ya kan? Dan informasinya tentang basket itu masih minim banget. Jadi kayak udah, jadi kita pengetahuan kita tuh dari kakak-kakak kelas doang. Sudah dari situ akhirnya kayak ya belajar basketnya dari situ. First time-nya tuh pertama kali ikut tanding lah. Ikut tanding itu di Tanah Toraja. Tanah Toraja ya, pertama kali saya tanding. Itu naik-naik itu? Iya, naik di gunung-gunung itu. Itu dekat sama Palopo soalnya. Oh, itu dekat. Sejam doang dari Palopo. Itu juga naik mobil-mobil. Naik mobil bisa, naik motor ya bisa. Lebih geli lagi tuh kata sih. Semakin geli. Soalnya kan ada pembunuhan kan. Dari banyak pembunuhan tuh udah mulai inilah. Udah dari situ kayak udah banyak cerita sih, kayak itu pertandingan pertama dan akhirnya. Ini antar sekolah apa? Antar sekolah, masih antar sekolah. Dari situ pertama kali kenal, terus masuk DBL di sekolah. DBL sekolah deh. Oh, produk DBL itu berarti ya? Produk DBL tapi nggak masuk sampai All-Star. 50 besar. Cuma tapi lu berangkat ke Surabaya. Nah, cerita lucunya nih. Berangkat ke Surabaya Kak, first team. Jadi kalau nggak salah ya peraturan DBL itu pada saat itu semifinal, tim yang semifinal tuh apa itu yang masuk first team kan untuk ke Surabaya. Nah, pertandingan sekolah saya baru 1 kali tanding masuk kalah Kak. Tapi lucunya saya dipanggil first team. Soalnya waktu pemanasan saya itu udah ngundang-gendang lu dari SMA. Pemanasan mau pang. Hah? Dia tuh ngundang-gendang gitu loh. Gua juga kayak gitu liatnya. Sudah dari situ dipanggil lah. Jadi itu saya baru kenal basket berapa bulan itu langsung dipanggil first team. Nah dari pas masuk ke DBL first team itu, nah di situ wawasan saya tentang basket itu luas. Itu scouting datang dari situ. Scout kayak bukan scouting sih Kak. Kayak jadi selama saya di Palopo main basket, saya tuh pikirnya olahraga basket ini cuma di Palopo doang. Mentok-mentok sampai Makassar lah. Enggak, di Jakarta mungkin olahraganya lain gini kan, bola kaki gini. Pas sampai DBL ternyata ada yang dari Papua, ada dari ini. Ternyata basket ini seluruh Indonesia, bahkan pelatihnya pun dari luar juga. Jadi kayak ternyata ini bola basket bukan cuma di Palopo doang gitu. Luas ternyata. Nah dari situ saya tuh kayak wah, saya pengen jadi atlet basket deh, saya pengen seriusin basket. Lewat DBL itu Kak. Gitu. Jadi adik DBL langsung scouting Satya Wacana. Nah, cerita masuk Satya Wacana itu lain lagi. Jadi waktu itu saya kan angkatan DBL 2014. Sama Erik Gosal ya kan, UPH. Nah, dia tuh waktu itu mau seleksi ke UPH untuk ambil beasiswa itu kan. Nah, tapi yang saya dengar dari UPH itu kasihkan cuma 75. Iya, maksimal kan 75%. Beda mungkin ceritanya sama kalau masuk All Star kan beda cerita tuh. 100. Ya. Nah, pada saat itu papa aku tuh nggak terlalu setuju tentang basket. Jadi bisa dibilang kayak dia nggak terlalu dukung lah saya di basket. Karena kan ya secara kita kan dari Palopo kota kecil gini-gini tiba-tiba suruh main basket, orang tuh kan pasti
mending kamu jadi pengusaha aja, mending jadi pemerintah aja gitu-gitu kan. Itulah biasa. Ini biasa lah. Tapi kan pengalaman saya udah di Surabaya ini udah kenal nih basket ini kan luas. Akhirnya saya pengen buktiin lah, kayak gua harus sukses di basket gitu loh. Sampai akhirnya saya pengen cari beasiswa basketnya 100%. Jadi otomatis kan papa kan langsung ya udah ambil gitu kan. Iya. Itu bahasan normal lah supaya bisa main basket, dapat beasiswa. Benar. Selesai. Ya, habis itu udah tuh. Tiba-tiba ada satu senior di klub di Palopo bilang, "Udah Satya Wacana aja." Satya Wacana di mana? Ada di Salatiga. Salatiga di mana? Bingung kan? Biasanya kan orang Semarang, Jogja. Ini masih masuk logika kan. Maksudnya masuk pikiran masih ini aneh masih masih asik lah. Asing gitu. Salatiga di mana? Belum lagi Satya Wacana ini klub apa? Dulu klub IBL pun yang saya tahu cuma Satria Muda, PJ, Setapak udah. Aspak. Iya. Udah itu doang. Tapi pas datang ke Satya Wacana, pas Salatiga kotanya indah banget kan? Indah banget. Itu Indonesia salah satu kota favorit gua. Enak banget Kak. Ya, salahnya 3 benar semua. Lawan lu bapak-bapak. Iya. Itu salah satu kota enak. Salah satu kota favorit gua. Sangat. Salatiga. Dingin. Terus diajak sama Radil waktu itu makan pecel apa? Murah-murah juga. Pecel apa tuh? Pecel anak Satya Wacana tuh semua makan situ pecel. tuh. Warung makan itu. Murah barang-barang juga. Gue diundang ke Satya Wacana berapa kali gue mau terus. Enak soalnya. Terserah gue ya yuk. Berarti akhirnya lu nemuin beasiswa itu ya, bukan lu di scout bahasanya ya? Iya. Akhirnya apply sendiri. Nah sampai ke Salatiga itu masih seleksi lagi. Seleksi. Saya berdua sama teman saya dari Palopo. Dan memang puji Tuhan saya yang lolos, teman saya nggak lolos. Itu yang kalau di Satya Wacana nih kan kita balik lagi ya akhirnya ke obrolannya memang mau ke Satya Wacana gue tadi. Satya Wacana ini kalau nggak seleksi pemain, dia yang menyeleksi itu kepala pelatih IBL-nya atau kampusnya? Atau sama kepala pelatih mereka? Sama kepala pelatihnya. Jadi memang kepala pelatihnya itu yang pegang IBL, kepala pelatih yang pegang juga buat mahasiswa. Pada saat itu Kameldi. Makanya Kameldi yang latih IBL, Kameldi juga latih universitasnya untuk liga mahasiswa ya. Ya gitu. Nah, dia yang seleksi. Lo kan berarti kalau dengar tadi dari Palopo lo akhirnya tahu ternyata basket sampai Papua main basket. Berarti dengan basket lo yang baru banget gitu ya, peran Kameldi untuk development lo gila banget dong. Gila banget. Pasti ya. Dan memang yang saya pegang sih kayak dan Papen, sorry gue potong. Papen itu Kameldi itu percaya banget sama Papen. Yes. Zaman Satya Wacana. Maksudnya berarti untuk game yang lo baru mainin setahun 2 tahun ya. Iya. Lo ketemu Satya Wacana, tiba-tiba Kameldi lihat potensi. Iya. Dan lo juga gampang belajar ternyata orangnya kan. Tapi sih emang dari dulu udah ngedang-ngedang gitu ya. Iya dari SMA itu kan. Memang udah teknik tinggi Lompatnya lumayan lah. Tapi nggak bisa nembak. Iya nggak bisa nembak, dribble juga nggak bisa Kak, sumpah serius. Makanya jok. Janjian ya. Ikut ayo. Jadi sekarang tapi udah lumayan loh dia nembak. Soalnya kan latihan terus Kak. Iya. Jadi memang yang prinsip saya itu kayak saya tuh ambil contoh dari Cristiano Ronaldo. Soalnya kan dulu idola saya Cristiano Ronaldo. Oh iya main bola. Ya kayak maksudnya membedakan Cristiano Ronaldo sama Messi kan talenta sama kerja keras. Makanya yang saya pikir kayak kalau kita bekerja keras tidak ada yang mustahil sih. Menurut saya begitu. Talenta juga kalau nggak mau kerja keras juga benar. Gak jadi apa-apa ya, juga. Iya benar. Berarti kamu main 2017 Satya Wacana terus yang kita ke Thailand itu 2019? 2018. Lulus tahun lah timnas dia. Iya. Banget sih. Puji Tuhan. Langsung diorbitin ke nasional. Puji Tuhan gitu. Seru banget tapi itu. Ternyata orang jago mulu gak? Iya. Kita ngundang orang jago-jago tapi orang-orang tuh mungkin di sosial media tuh nggak tahu. Masih nggak tahu kalau mereka tuh jago. Kita ngundang orang biasa kayak Giri, Libur. Ada tamu tuh biasa. Jadi kayak menurut gue tuh si Papen ini 2018 masih mentah banget. Masih mentah banget sih. Masih mentah banget. Tapi lucu. Ya udah gak udah ngobrol tuh. Lucu. Nah, kita udah masuk ke Satya Wacana ya. Berarti kan di kepala lo satu basket gue harus keluar dari wilayah gue nih, gue harus ke Satya Wacana. Begitu terima gaji pertama, lo kan pengennya pro, tiba-tiba kok lo jadi tahu ada gue pertama kali ini dapat gaji segini nih. Se-happy apa lo? Berapa gaji? Sebenarnya sih nggak, kalau gaji berapa mungkin kalau nggak mau jawab nggak apa-apa, tapi se-happy apa lo ketika lo dapat first check lo nih?
Itu sih memang senang banget sih. Senang banget. Walaupun gajinya nggak terlalu besar ya. Memang waktu itu kan memang kita dikontrak dengan kuliah beasiswa. Nah, itu gimana sih? Itu tadi pertanyaan gua. Oke, dia kan asik ya. Itu Satya Wacana itu kan ngasih beasiswa. Ya, tapi kalian masih digaji juga. Masih digaji juga. Jadi memang waktu zaman saya ya, khusus zaman saya itu, kalau zaman sekarang kan udah tahu nih, kan udah beda itu. Kalau zaman saya itu memang sistemnya kita itu pembinaan. Jadi kayak memang Kameli itu memang suka untuk membina, membimbing gitu kan. Dan misalkan kayak udah matang itu, Kameli itu nggak lu harus tinggal sini nggak gitu. Kalau dari pemainnya mau pindah gitu. Tapi kalau misalkan pemainnya mau stay, Kameli juga lebih senang gitu loh. Pada memang ngomongin pada saat itu ya, Pak, dia masih Kameli ya. Tapi memang rata-rata pada saat itu kan anak-anak memang pikirnya kalau kita di Satya Wacana kan kayak kita masih di zona nyaman kita terus nih. Kita harus kita coba di luar gitu loh. Biar kita dapat challenge baru gitu. Dan memang pada saat itu kayak misalkan saya nih rookie kan. Dan memang kita kan pada saat itu kan belum terlalu banyak sponsor juga, dan juga masih bisa dibilang tim papan bawah, dan memang pasti salary-nya untuk rookie yang di Satya Wacana sama rookie yang tim papan atas kan pasti beda. Gitu Nah, dan salah. Gua buka nih, gaji gua pas rookie. Berapa? 1.750.000. Itu kan tahun berapa Kak? Berapa? Iya kan lu ngomongin gaji gua pas rookie. 1.750.000 tahun 2011. 1.750.000. Kalau gua sih nggak sampai segitu sih. Tapi mas gua digituin sih. Tapi kan kita dapat benar. Tapi kita dapat beasiswa. Terus ini anak Tuhan Yesus ngasih bersyukur lah. Bersyukur Kak. Makanya saya nggak pernah protes. Oke, Saya manajer Satya Wacana sekarang rolling dulu ya. Masih hidup sampai sekarang, tanya pernah nggak saya protes untuk gaji? Nggak pernah. Karena memang kenapa saya di Satya Wacana itu nggak pernah protes gaji? Karena saya itu sangat bersyukur. Yang pertama, basket saya bisa berkembang karena dari Satya Wacana. Terus saya bisa dapat bisa dapat gaji pertama di Satya Wacana, saya bisa dapat kuliah di Satya Wacana, dan bisa dapat tempat tinggal, semua itu dari Satya Wacana. Kayak misalkan nama saya itu bisa sekarang karena memang dari Satya Wacana. Makanya kayak kalau mau ngomongin gaji nggak bakalan ada habisnya lah kalau sama Satya Wacana. Berubah kerja keras lo. Benar. Tapi memang keren-keren. Satya Wacana tuh produknya keren-keren. Kontraknya gue rasakan. Kontraknya tuh beasiswa. Kontraknya beasiswa. Kalau lo ternyata ada ngulang, berarti kontrak itu perpanjang dong. Iya benar. Jadi kayak misalkan nih. Jadi susah keluar kali ya. Iya, jadi kayak misalkan gini Kak. Saya waktu pertama kali rookie masuk, saya itu langsung dikontrak 4 tahun. Karena memang kan standarnya. Ya benar. Tiba-tiba kan waktu itu kan ada TC Pelatnas, TC PON, terus Prapon. Makanya kan kayak cuti, makanya kepotong 6 tahun saja. Kalau 8 tahun juga kayaknya saya jadi mapalah. Masih paling lama. Berarti kalau gajinya siapa tuh yang ngomong ya? Ada siapa nih? Siapa tuh ya ngomong ya? Oh berarti kontraknya itu berdasarkan kayak kuliah lo ini. Berarti kalau kuliah lo beres, ada yang nawar, itu ya boleh. Tapi ya kalau misalkan kita nggak mau keluar ya nggak apa-apa, kuliah lagi semua bisa. S2 bisa. Cio juga. Iya benar, kayak Cio S2 di Satya Wacana bisa gitu. Berarti kontraknya berdasarkan ini. Kalau misalkan jago banget apa yang jago kan 7 tahun aja. Belum ada cuy, katanya di sekolah gue kayak gitu, namanya Westrik Senditeki. Legend. Katanya dibikin gak naik kelas biar main terus dia sama pertama katanya. Yang pertama dia, gue udah tanya dia yang pertama. Keduanya Ibnu Asad. Ibnu Asad. Mas Aibul Soleh. Itu senior gue semua tuh anjir. Suhu basket gue. Oh berarti kontraknya itu ya, maksudnya dari situ. Dari itu kalau cerita lu kesenangannya lu gak pernah mikirin gaji, jadi lu happy buat ngedevelop ini lo terus ya. Benar. Soalnya dengar sih sekarang di itu kan dengar dengar doang itu gosip. Isunya dari dompet. Aduh, maksudnya memang lagi dah. Enggak dulu kalau pergi Dax, aman saya yang bayar. Sekarang Dix, tolong Dix. Itu kan berarti namanya kacang, jangan lupa sama kulitnya Kak. Itu. Berarti kan lo beres dari pas Satya Wacana udah timnas kan?
Ya puji Udah Tuhan. timnas. Itu timnas yang bareng Ya, sebenarnya sih jadi ada cerita juga tuh. Jadi 2018 itu sebenarnya gue seneng nih banyak cerita. Ayo 2 jam gue dengerin. Iya, jadi 2018 itu sebenarnya saya udah pemanggilan timnas pertama untuk Asian Games ya. Asian Games. Iya, yang kita tuan rumah kan. Untuk saya perwakilan untuk 3x3 dan itu memang undangan atau suratnya itu udah masuk ke tim juga ke klub kan. Dan memang udah dikasih tahu. Jadi makanya itu waktu itu persiapan udah kerja keras tuh. Jadi memang Itu Vincent kan yang main? iya Vincent, Eric Gosal, Rivaldo. Sama satunya tuh siapa ya satunya ya? Enggak. Ada satunya tuh buat Asian Games tuh. Iya tahu gua, lupa satu lagi siapa. Nah itu tuh. Tapi pas jadi udah latihan tambahan, udah latihan keras, tiba-tiba under kalau nggak salah 2 minggu atau 5 hari itu pencoretan tuh. Nama saya dicoret sama kalau nggak salah tuh sama Kanuka juga tuh dicoret namanya. Oh. Karena memang iya. karena- Benar. Ya, karena memang katanya masalah paspor. Katanya masalah Terus apa paspor. ya satu lagi ya? Gua pernah sparring soal sama mereka tuh timnas 3x3 itu. Nah itu tuh 2018. Permasalahan mah bukan pelatihnya. Kayaknya Karama deh. Iya, sama Karama Karama. pelatihnya. Pas di itu Asian Games tuh 2 dicoret sama. Iya. Pas mau berangkat. Jadi kan Karena kayak masalah paspor. oh iya. Iya masalahnya katanya Nah, paspor. sih kalau 3x3 ini masalah paspor mulu, junior gue juga sama tuh Yubi-chan. Kalau gue sih ngeliatnya mending kalau lo potensi kira-kira akan level up, lu punya paspor deh. Nah, lu bikin paspor Iya, dari sekarang. makanya itu Daripada pengalaman sebenarnya. adik-adik, lu bikin paspor dari Pelajaran. sekarang. Daripada nanti minggu depan dipanggil timnas lo nggak tahu lagi. Benar. Kalau susah ada calo teman gue Gary. Dia bisa semua. Bisa semua ya. Gary itu kalau gak ada lah. Usahain apa. Nanti gua waktu ke Thailand sama dia, kita main itu lawannya Wah itu gila-gila sih. Ada tuh pemain siapa sih yang Timnas ya? tinggi banget tuh? Samuel Dewara. Iya itu. Itu kita lawan kan dia loh. Kan gede banget itu. Itu kan jadi itu kan kita mewakili tim kayak sekarang BCL. Iya. Sama sama Pelita Jaya berangkat. Pada saat itu tuh kita nggak ngirim si juaranya, kita ngirim tim nasional. Iya. Ngirimin tim nasional, tapi tim nasionalnya tuh Lagi ada bertabrakan juga waktunya. ada apa? Jadi ada dulu tuh ada tim nasional A, ada tim nasional B gitu loh. Jadi kayak ada promosi degradasi gitu. Nah yang waktu itu nggak berangkat ke A main di B. Itu ada gua, ada Papen, ada Ardianus, ada Ragil, ada Pak W, ada Juan. ya. Enggak, itu tim bagus juga. Cuma lawannya kan pakai pemain asing kayak BCL sekarang. Kita kan murni lokal semua. Iya gitu. benar. Kita menang sih lawan Thailand, kalah juga. Kalah dua-dua Kaks. Kita lawan Thailand, tapi Thailandnya juga nggak pakai pemain asing, tapi kita kalah. Dia Thailandnya tim A. Ya Thailand tim A. Tim A. Terus kita lawan habis itu Taiwan. Gue lupa sih. Sih nggak lawan Thailand. Thailand kalau pas bikin pola gitu gimana? Ngomong sama Enggak tahu dong gue. Kap gitu. Kenapa jadi nyap-nyap? Nah, yang paling ini lawan Taiwan. Pada saat itu kan kita nggak melek banget sama basket Taiwan. Benar. Sekarang kan basket Taiwan 2 tahun main di Taiwan. Iya benar. Kita melek itu sama timnya. Teammate gue si Nick Foss, Ronald Delf main di Taiwan. Benar. Pada saat itu ya gue nggak tahu ini siapa tim-timnya, tapi sama Deguara main di situ. Oh Taiwan pakai waktu itu yang point guard ini tau gak lo? Chris lagi. Siapa point guard yang kecil yang main di Thailand juga, yang jago juga, yang tatoan? Oh ini. Ada kan adik? Iya dia main di Thailand kan? Ah dia main di Thailand. Oh berarti Thailand pakai pemain asing ya? Iya Thailand dia main di Itu Thailand Thailand. pakai pemain asing berarti. Yang Makanya kita tatoan kalah. kirinya Enggak tuh. juga Pernah sih. main di Medan juga kan? Iya. Waktu ABL dulu ABL. ABL ya. ABL juga. Siapa namanya ya? Kecil. Mirip-mirip Chris Banquero tapi ya bukan Chris Banquero. Lupa sih namanya. Iya ada gue lupa namanya. Kemarin sempat ada di scouting listnya yang tua. Oh iya. Bener. Jago. Jason Brickman. Brickman. Jason Brickman. Dia 11 ya kak? Hah? Kiri kan dia? Kayaknya deh. Gue Kiri, jago kiri. banget kayak Jago. Kak Kelly gitu kan kayak mainnya. Ya. Tapi ini lebih versi ke power. Iya. Hmm. Kita lagi ke Thailand, ketemu lawan tuan rumah Thailand sama lawan si Taiwan itu. Si centernya Samuel Dewara. Waduh. Center gua Hengki Lakai. Hengki Lakai, produk lokal, Bang. Tidak kalah, Ini tapi kalah tinggi. Wah, tinggi banget sih manusia itu emang. Tapi ini orang ini dia sama Hengki Lakai. Waktu itu ada Cio juga, ada Cio, Ya. Hengki Lakai, ada Papen main dia. Ini orang tiga nih kayak pelawak tiga-tigaan.
Jadi dia menghibur kakak-kakaknya aja. Iya, soalnya kan kita itu ada gengnya Kak, namanya McD. LCD. Apa tuh? Manu Putih Cornelis David. Gitu. Anjay. Ini Manu Putih kan Cio Oke. Manu Putih. Manu Putih, Cornelis itu Cornelis, Hengki Cornelis Lakai. David. David Liberty Nuban. Ada lagi. Apa tuh? Apa tadi? McD. McD T. McD. Thomas. Sampai. Aduh, kalau Tampai itu jangan disebut. Itu junior gua. Itu the legend. Dia pokoknya Manado itu seperempatnya Eli Hakim yang punya lah. Iya. Tapi Pokoknya- kalau lu ke Manado, lu tanya pemain basket dia nggak tahu Daniel Wenas. Taunya Eli Hakim Eli Tampai. Hakim Tampai. Kalau ke sana Sekarang udah jadi pelatih. Sekarang jadi pelatih dan di sekolah yang Miss sekolah yang jago juga basketnya di Manado. Sukses terus adikku. Memang. Eli Hakim Tampai itu kalau nggak ada aja Pampen, Cio, sama Lakai bisa satu hari cerita tentang kau. Tapi memang orangnya memang tujuannya itu menjadi berkat buat orang lain. Nah, lewat kita ceritain dia bisa menjadi berkat kan. Berkat. Jadi menghibur gitu loh. Makan kita, jalan-jalan ya Pen ya. Iya. Makan apa yang serangga-serangga itu. Yang street food. Iya, kita makan Kalajengking orang-orang ini kan gitu-gitu. gak semua tuh, orang-orang gila. Iya. Terus Akhirnya gua makan juga. Maksudnya kan sekali-sekali gitu kan ke Thailand cobain lah. Gara-gara yang gila itu makan taks. Apa bedanya nih sama di pasar Towon gitu? Sembarangan banget ya. Kayak Nah, ada soalnya tahu kalau di Thailand kan makannya beda. Kalau di pasar Tomon kan makannya aja beda. Beda suasananya beda. Ikon gue ini. Lu lanjut. Oke, lanjut. Oke. Nah tadi gue sempat singgung lo, Belatan gue pernah bareng. Berarti lo pernah pas di timnas ya? Oh iya, Masa gak ada cerita lucu ya? Biasanya tuh kalau banyak lucu-lucu dulu lagi zaman-zaman bikin TikTok yang Kiki, Wah, aduh. Papen tuh selalu kamera gue tuh kemana-mana ngeliatin Papen kalau lagi jalan-jalan tuh Papen tinggal aku apa yang dia bikin. Sumpah kalau lo ngikutin Instagram gue dari zaman dulu Papen terus ya gue. berarti yang Drake yang itu tuh bikin videonya tuh ya? Lo kita di Thailand lagi di pinggir jalan gitu kita bikin videonya. Jalan-jalan. Orang bikin Thailand udah video. pusing tuh lihat wah ini. Terus mau Orang tanding panen. bukan lihat istirahat dengerin Papen cerita. Ini podcast kalau nggak di stop. Sumpah 2 jam nggak selesai Papen 2 cerita. jam. Kalau ini mau 2 jam nggak apa-apa, soalnya habis ini tag jam 2 dia nggak apa-apa. Gitu. Aduh. Itu bayangin aja tuh, hari pertamanya kita sudah hampir bikin kasus. Saya Ngapain saya Adik? hampir telat Kak. Baru Hengki Lakai ketinggalan jersey. Aduh. Cerita kocak. Thailand. Jadi ceritanya gini, kita itu jadi kita sebelum berangkat ke Thailand itu ada pertandingan 3x3 juga dari IBL di Kokas. IBL to the extreme. Ya, waktu itu kan Satya Wacana main juga tuh di Kokas. Jadi kakak-kakak yang nggak main 3x3 itu udah berangkat duluan. Jadi gue udah jalan duluan, Iya. dia nyusul. Nah, kita tuh nyusul pas-pas hari tandingnya. Pas-pas sampai sana kan, sampai di hotel di Thailand, cuma berapa jam doang, terus berangkat tanding. Nah, saya udah bilang nih, Iya gue inget nih. Hengki, kau stop tidur-tidur manja. Maksudnya saya ini berteman sama Hengki lagi sudah lama. Saya tahu dia ini tidurnya macam, Tuhan, macam gempa bumi dia tidak bangun. Tidak bangun. Apalagi kalau mau kasih bangun mamanya, Hengki bangun, Hengki. Tidak bisa. Itu kan dia bangun dia balik marah. Jadi saya bilang sebelum dia tidur, Hengki stop tidur manja. Tidur, kalau perlu nggak usah tidur. Masa ini pertandingan di luar. Tiba-tiba dapat tinggal kita mau pesan Grab bagaimana? Tidak tahu, taksi juga tidak tahu, ini negara orang bos. Sudah saya bilang, sudah dari situ. dengerin Papen sumpah. Tapi gue cinta banget dengerin cerita sumpah. Sudah dari situ, tiba-tiba saya juga bilang Hengki begini, mata sudah mulai sayup-sayup. Maksudnya perjalanan panjang bos, perjalanan dari Jakarta ini belum lagi antri di terminal kan, airport, terminal lagi. Aku macam naik bus ke sana, tenggelam di laut. Sudah kan dari situ, di laut ya. dari situ sudah mulai, kayaknya mulai pasang alarm sih Nyong ini. Mulai pasang alarm kan jam berapa? Jam ini. Bisa itu deh. Ternyata kan beda jam. Sudah mulai gawat ya, sudah mulai mabuk udara kan. Tiba-tiba singkat cerita begini ketiduran. Wow. Pokok tinggalan di bus ya. Enggak. Satu kali Jadi ceritanya gini, saya kan ya. orangnya itu suka yang kayak sebelum saya lakuin, saya sudah prepare dulu nih Kak. Kayak sebelum berangkat latihan saya sudah siapin baju, saya masuk dalam tas. Waktu itu saya sudah perasaan sudah tidak enak ini. Kayaknya akan telatnya atau buru-buru ini kan. Saya masuk sudah baju tanding dalam tas ini biar kalau telat langsung berangkat udah aman lah.
Hengki itu paling pemalas, main HP, Nyong kasih masuk baju, santai saja, santai, gitu. Kok ini santai saja ya, santai saja. Oke siap, sampai saya sudah kasih tahu kan. Tiba-tiba begini, aduh siapa yang kasih bangun ya? Aduh pada saat itu siapa sih yang mention kita kan? Mas Darso. The Legend masuk tiba-tiba dalam kamar, tuk kaget bangun nih kita. Wih, sudah siap Mas Darso, sudah resmi. Wih, kalian belum berangkat, sudah pada di bawah ini sudah berangkat. Wih, siap-siap, pam. Tidak mandi itu? Tidak mandi kan? Maksudnya pas sampai kan sudah mandi. Iya. Pam, saya sudah siap. Ayo Nyong berangkat turun sampai bawah. Pas di bawah itu pas banget. Mau naik ke travel, kita pas turun dari sini, jadi langsung sama-sama nih. Nah pada saat itu naik mobil Hiace, ada 2 Hiace lah. Hiace saya yang belakang, Hiace yang di depan nih. Kita naik Iya kan, cerita-cerita nih di Hiace begini. Baru keluar hotel, belok keluar, belok kiri, tiba-tiba Hiace depan ini putar balik lagi. Wih, kenapa ini? Tiba-tiba udah sampai di lapangan, ternyata yang gila kayak lupa jersey. Oh bener, lupa jersey dia. Itu telat tuh. Udah telat, lupa jersey. Padahal lu ingetin. Makanya dia bilang tenang saja. Tenang saja gue itu. Tapi gue baru nemu tuh istilah baru gue. Tidur manja. Iya, tidur manja. Selain banyak istilah. Tidur manja. Oke. Pak Ben, target berikutnya. Target mau masuk timnas lagi dong pasti. Iya pasti, amin. Apa defensive player of the year kan habis ngantongin player benches? Ya kita nggak tahu kedepannya sih Kak. Maksudnya mungkin ya kalau Tuhan kasih izinkan ya tidak ada salah yang kita dapat kan. Tapi ya selain masuk timnas sih pengen bawa Rans juara dulu. Wow, itu yang gue tunggu dari tadi. Apakah dia lu berapa tahun lagi di masih panjang ya? 1 tahun sih, tahun ini tahun terakhir di Rans. 1.000 poin berapa poin lagi? Belum tahu sih Kak, itu ceknya di masa tidak tahu aja sih. Sebenarnya target 1.000 poin, 100 poin tidak, yang penting poin saja. Ya betul. Saya juga waktu yang 1.000 poin itu saya nggak tahu, tiba-tiba dikasih tahu kurang 6. Wih, kalau saya kayaknya kurang banyak sih kayaknya. Kurang banyak. Waduh. Kurang banyak kan sih Banyak, jadi juara ya harus ya. Pak Ben main timnas ke Serbia. Iya. Itu timnas persiapan apa ya Ben? Itu Coach Roman? SEA Games ya, Coach Roman. Coach Raiko ya? Coach Raiko ya. Persiapan SEA Games sama Piala Dunia kan. Buat kita. Ya waktu itu Piala Dunia mau Piala Asia ya? Iya benar. Oke, sempat main qualifier? Tidak main. Tidak main. Jadi saya itu masuk roster? Enggak, maksudnya masuk list kan? Masuk list. Tapi pas roster 12 iya nggak main. Gitu sih. Tapi kan ikut mereka camp dong. Iya, ikut camp ke Serbia. Gimana tuh main di Serbia? Seru sih, maksudnya banyak pengalaman yang bisa diambil. Dingin banget. Jadi pada saat saya di sana itu ada salah satu perubahan jam Kak. Oh, oke. Jadi tiba-tiba kayak harusnya jam 2 itu tiba-tiba undur ke jam 3. Nah, saya juga nggak tahu ini perubahan cuaca dari atas bagaimana kan. Kita juga maksudnya bukan BMKG kan, jadi kita tidak tahu. Maksudnya BMKG Indonesia, BMKG Rusia, Serbia kan beda Kak kan, jadi tidak tahu lah. Maksudnya saya tidak mau mendalami hal dalam situ lah, cukup basket aja kan. Main di Serbia tuh kan tryout. Ya tryout itu kan? hampir 3 minggu sih kita di sana. Berapa kali main? Latihan tanding. Latih tanding itu kita total pertandingan ada 9 game. 3 minggu. 3 minggu. Selama 3 minggu. Ya, 2 minggu. Ya. Dan ini pokoknya sekitar ya 2 hari 3. Iya, per 3 hari. Lu tau gak gue pernah tryout Pelita Jaya? Dalam waktu seminggu gue main pagi sore. Jadi tanding pagi sore tanding lagi Kak. Coach Net. Tapi memang seminggu. Jadi gue main aja gue. Lu tau pagi sore gak? Tahu tahu. Padang. Mereka kan pro. Kalau ini melatih pro. Gue professional trainer. Bahasa Inggrisnya bagus. Bukan ya. Pemain pro yang melatih jenis trainer ya. Tuh gue. Oke, siap. Kan? Oke Ben, main di timnas berapa tahun itu? Itu yang pas itu 2 tahun ya? Ya, 2 tahun, persiapan itu kan 2 tahun. Ya. Berarti tim match ganti-ganti dong di timnas. Ganti-ganti. Sekarang kita punya game seperti biasa di akhir episode ini. Game sangat saya menang. Game yang paling gue seneng juga. Sebenarnya di podcast ini yang satu ini yang acara terakhir ini. Iya, ini yang paling seru karena mukanya lucu-lucu ditontonin. Ya kan? Kita ini kan apa namanya? Mengingat kembali gitu loh. Pemain-pemain yang legend-legendnya yang pernah ada di Indonesia ini. Oke, siap. Pak Ben main di timnas, tim kan baru 2 kalau kita nge-rate di tim kayaknya kurang banyak pilihannya. Kita rate
top 5-nya Papen di Indonesia nih. Timnas Indonesia. Siapapun yang Papen pernah main sama-sama. Boleh yang di Thailand, boleh yang ke Serbia, boleh yang persiapan Piala Asia, boleh yang persiapan Asian Games 3x3. Gue nggak, pokoknya yang pernah main sama-sama pelatnas, seleksi 3x3. Oke, jangan kamu dulu, kamu yang ditunggu nanti belakangan. Siap. Gua Jambul. Lu tahu nggak siapa sih pemainnya? Belum. Udah gue duluan. Oke. Arki Wisnu. Wah, salah satu. Positionless kan? Arki Wisnu, Andakara Prastawa. 2. Terus lu persiapan itu ada Brandon nggak sih? Jawato? Ada juga. Ada Brandon Jawato. Men. Terus persiapan Piala Dunia itu kayak Marcus Bolden belum ada ya? Belum. Itu masih Leicester. Masih Leicester. Oke, Leicester Prosper 4. Wih. Satu lagi. Tadi point guard udah ya. Posisi 4 siapa? Saya sempat kan tadi? Ya udah Daniel Wenas aja kan main 2020. Iya bener. Wow. Bagus siapa Bu? Udah asal sebut aja, asal sebut. Nih 2000 yang dia pertama sama gua ada Wenda, ada Ragil, ada Yaya, ada Hengki, Cio, ada lagi Raditya, Adit, Azhar Raditya. Terus ada Juan, terus yang waktu seleksi Piala Asia ya lu tahu Abraham Damar Grahita. Oh cil nggak pernah sebut ya. Widi ada, malah nyebut gue. Kaleb ada. Widi, Kaleb, Pras, Gua harus ada Kaleb. Terus Hengki Lakai. Ya bagus. Berarti itu berapa? 2 baru. 2 mana? Pras 3. Iya. Lu berdua. Iya. Gua baru. Iya, lu berdua di sana. Tos dulu. Oke, kapan kita latihan coach? Tapi pemalas sedikit. Enggak lebih ke enggak tahu apa-apa. Gua yang penting cepat aja lah udah kelar. Gua lebih ke apa-apa. Padahal ada les. Tapi mereka pilihan gua. Oke. Kalau mereka di lapangan gua kalau sebagai pelatih gua tenang. Oke, karena ada Hengki sama lu melawak. Gua enggak mikir tenang. Sebenarnya ini basket komedi sebenarnya. Gua mikir komedi dulu gua. Emang happy dulu. Kalau semua happy enggak tahu. Kalau semuanya kayak gini gua enggak tahu. Oke, lu Ben. Kalau dari gua Pras, Brandon, Jawato, Abraham Damar. Ini tadi nih kita lupa, gue lupa. Lu juga lupa kan? Kaleb Rahman. Terus satunya Vincent lah. Vincent Kosasi. Jadi gitu kayak karena kalau squadnya udah keluar kan biasanya kita suka nungguin komen kalau diadu. Squad emang siapa? Maaf, squad gua kalah. Soalnya ada kita berdua di langsungnya ya kan. Ada gua kan? Apa dia kan? Maaf banget squad gua peringkat 3 aja. Kalau lawan kalian gua enggak sanggup. Oke lah gitu kalau begitu pembicaraan kita tentang Papen David Liberty Nuban, si jagoan kita dari Palopo. Betul. Ini kalau yang kalian nggak pernah lihat, cuma lihat dari luar, gayanya sombong. Jangan, itu penipuan publik di luar saja, tapi ternyata di dalam sini dia tidak memang begitu. sangat sombong kak. Tidak bercanda guys, Pele. Thank you Papen sudah datang. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Gua terima kasih lu udah mau nongol di podcast kita. Udah banyak saya berterima kasih lah. Pemain semua datang sini berprestasi loh. Betul. Keren banget. Soalnya kan host-hostnya juga kan berprestasi semua kak. Gila. Soalnya kalau gak berprestasi jangan ditunda. Siapa yang mau nonton juga? Kenapa lu mau balik tuh? Ya udah, oke Pen, thank you ya. Terima kasih banyak. Thank you for watching guys. See you in another episode of Hit Check. Bye bye.